Kasian kasian Karbohidrat adalah salah satu kelompok nutrisi utama dan sumber energi penting bagi tubuh manusia. Mereka terutama terdiri dari atom, karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu gula seperti glukosa dan fruktosa, olisakarida termasuk disakarida seperti sukrosa dan laktosa, dan polisakarida dan fatty serat. Mereka ditemukan dalam berbagai makanan seperti roti, pasta, kentang, nasi, sereal, buah, dan sayuran. Contoh makanan yang kaya akan karbohidrat termasuk 1. Roti termasuk roti putih dan roti gandum. 2. Pasta dan mie. 3. Nasi. 4. Sereal seperti oatmeal dan makanan sarapan. 5. Buah-buahan seperti pisang, apel, dan mangga. 6. Sayuran bertepung seperti kentang dan jagung. 7. Kacang-kacangan dan legum seperti lentil dan kacang polong. Gejala yang berkaitan dengan asupan karbohidrat bisa beragam tergantung pada berbagai faktor seperti jenis dan jumlah karbohidrat yang dikonsumsi serta keadaan kesehatan individu. Beberapa gejala yang mungkin terkait dengan masalah yang berkaitan dengan karbohidrat meliputi 1. Kelelahan dan kurang energi, terutama setelah makan makanan tinggi karbohidrat sederhana. 2. Kenaikan atau penurunan berat badan yang tidak diinginkan. 3. Perubahan gula darah yang bisa sangat berpengaruh bagi penderita diabetes. 4. Perut kembung atau masalah pencernaan, terutama dengan konsumsi karbohidrat yang tinggi serat, atau bagi individu dengan intoleransi tertentu seperti intoleransi gluten atau laktosa. 5. Kecanduan gula atau keinginan kuat untuk makanan manis yang bisa terjadi karena asupan karbohidrat sederhana yang tinggi. Lemak adalah salah satu jenis nutrisi yang penting bagi tubuh manusia. Lemak merupakan sumber energi yang padat dan juga membantu dalam penyerapan vitamin yang larut dalam lemak, seperti vitamin A, D, E, dan K. Lemak terdiri dari molekul yang disebut asam lemak, yang dapat dikategorikan menjadi lemak jenuh dan tak jenuh. Lemak jenuh banyak ditemukan dalam produk hewani dan beberapa minyak tropis, sedangkan lemak tak jenuh ditemukan dalam minyak nabati, kacang-kacangan, dan ikan. Contoh makanan yang mengandung lemak: produk hewani seperti daging merah, mentega, keju, dan krim. Minyak nabati seperti minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak canola. Kacang-kacangan dan biji-bijian seperti almond, kenari, dan biji bunga matahari. Ikan berlemak seperti salmon, makarel, dan sarden, dan alpukat. Gejala yang berkaitan dengan konsumsi lemak bisa bervariasi. Beberapa gejala yang mungkin timbul berkaitan dengan asupan lemak yang tidak seimbang atau berlebihan. 1. Kenaikan berat badan. Lemak adalah sumber energi yang padat, dan konsumsi berlebihan dapat menyebabkan penambahan berat badan. 2. Masalah kardiovaskular. Asupan lemak jenuh dan trans yang berlebihan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. 3. Pencernaan. Terlalu banyak lemak, terutama lemak jenuh dan trans, bisa menyebabkan masalah pencernaan seperti diare atau sembelit. 4. Perubahan kadar kolesterol. Lemak jenuh dan trans bisa meningkatkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol buruk, sementara menurunkan HDL atau kolesterol baik. 5. Risiko penyakit kronis. Asupan lemak yang tidak sehat secara berlebihan
bisa meningkatkan risiko beberapa penyakit kronis, termasuk diabetes tipe 2 dan penyakit hati. Protein adalah salah satu komponen utama dalam sel-sel tubuh dan penting untuk pertumbuhan dan pemeliharaan semua jaringan tubuh. Protein terdiri dari rantai asam amino dan memiliki berbagai fungsi termasuk sebagai enzim, hormon, antibodi, dan sebagai komponen struktural sel. Protein ditemukan dalam berbagai sumber makanan, baik hewani maupun nabati. Contoh makanan yang kaya protein meliputi 1. Daging seperti ayam, sapi, dan domba. 2. Ikan dan makanan laut seperti salmon, tuna, dan udang. 3. Telur. 4. Produk susu seperti susu, keju, dan yogurt. 5. Kacang-kacangan dan legum seperti kacang polong, lentil, dan kacang hitam. 6. Biji-bijian seperti quinoa dan biji bunga matahari. 7. Tahu dan produk kedelai lainnya. Gejala yang berkaitan dengan konsumsi protein dapat bervariasi. Asupan protein yang tidak cukup atau berlebihan bisa menyebabkan masalah kesehatan. 1. Kekurangan protein, kelemahan otot dan kelelahan, penyembuhan luka yang lambat, rambut dan kuku yang rapuh, penurunan massa otot, sistem kekebalan tubuh yang lemah. 2. Kelebihan protein, bebas berlebih pada ginjal, terutama pada orang dengan kondisi ginjal yang sudah ada dehidrasi, karena tubuh memerlukan lebih banyak air untuk mengeluarkan nitrogen yang merupakan produk sampingan metabolisme protein. Peningkatan risiko penyakit jantung, terutama jika protein berlebih berasal dari sumber hewan yang tinggi lemak jenuh. Ketidakseimbangan nutrisi, terutama jika asupan protein yang tinggi menggantikan nutrisi penting lainnya dalam diet. Mineral adalah unsur-unsur anorganik yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah kecil untuk berbagai fungsi penting, termasuk pembentukan tulang dan gigi, regulasi metabolisme, dan mendukung fungsi serat dan otot. Mineral tidak dapat diproduksi oleh tubuh sehingga harus diperoleh melalui makanan atau suplemen. Beberapa contoh mineral penting dalam sumbernya termasuk 1. Kalsium, penting untuk tulang dan gigi, ditemukan dalam produk susu, sayuran hijau, dan ikan berduri. 2. Zat besi, penting untuk membentuk hemoglobin dalam sel darah merah, ditentukan dalam daging merah, kacang-kacangan, dan bayam. 3. Magnesium, penting untuk fungsi otot dan saraf, ditentukan dalam biji-bijian, kacang-kacangan, dan sayur hijau. 4. Kalium, penting untuk keseimbangan cairan dan fungsi saraf, ditentukan dalam pisang, kentang, dan sayuran hijau. 5. Seng, penurunan sistem kekebalan rambut rontok dan lambatnya penyembuhan luka. Kelebihan mineral juga bisa menyebabkan masalah kesehatan seperti kerusakan organ pada kasus kelebihan zat besi atau keracunan. Pada kasus kelebihan seng, seimbang dalam asupan mineral sangat penting untuk kesehatan yang baik. Vitamin adalah senyawa organik yang diperlukan dalam jumlah kecil untuk mendukung fungsi tubuh yang beragam. Mereka esensial ada untuk kesehatan karena tubuh tidak dapat memproduksi sendiri atau hanya dalam jumlah yang tidak memadai. Dalam harus diperoleh melalui diet.
Vitamin dibagi menjadi dua kategori, vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K, dan vitamin larut air seperti vitamin C dan kelompok vitamin B. Contoh vitamin dan sumbernya. 1. Vitamin A ditemukan dalam hati, wortel, ubi jalar, dan sayuran hijau. 2. Vitamin B kompleks termasuk B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9, B12 ditemukan dalam daging, unggas, ikan, telur, produk susu, kacang-kacangan, dan biji-bijian. 3. Vitamin C ditemukan dalam buah sirus, paprika, kiwi, brokoli, dan stroberi. 4. Vitamin D dihasilkan oleh tubuh saat terpapar sinar matahari, juga ditemukan dalam ikan berlemak seperti susu dan sereal yang diperkaya. 5. Vitamin E ditemukan dalam minyak nabati, kacang-kacangan, dan biji-bijian dalam sayuran berdaun hijau. 6. Vitamin K ditemukan dalam sayuran berdaun hijau, kol, dan kacang kedelai. Gejala kekurangan vitamin bervariasi tergantung pada jenis vitamin yang kurang, termasuk vitamin A, penglihatan malam yang buruk, kulit kering, dan peningkatan risiko infeksi. 2. Vitamin B kompleks gejala bervariasi termasuk kelelahan, anemia, kelelahan otot, masa kulit, dan masalah saraf. Vitamin C, strobo, gusi berdarah, memar mudah, dan kelemahan. Vitamin D, osteoporosis, lemah tulang, dan kelemahan otot. Vitamin E, masalah neurosis dan kerusakan saraf. Vitamin K, penyembuhan luka yang lambat dan perdarahan berlebih. Kelebihan vitamin fibervitaminiosis, terutama vitamin larut lemak, juga berbahan karena menumpuk di dalam tubuh dan menyebabkan keracunan, keseimbangan, dan keragaman diet. Dalam diet sangat penting untuk memastikan asupan vitamin yang cukup.